Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan analisa 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga, jangan lupa ya, requestnya itu di grup Telegram Wisdom and Invest, bukan di YouTube ini. Jadi bagi yang belum join Telegram Wisdom and Invest, itu tinggal klik aja, linknya ada saya kasih di deskripsi di bawah, tinggal diklik dan join ya. Cuma memang requestnya itu terbatas hanya 10 slot, jadi siapa cepat dia dapat. Dan stay tune juga sampai akhir video, karena nanti di akhir video saya akan sharing beberapa saham hasil screener Wisdom and Invest. Oke, buat teman-teman yang ingin nanya-nanya, jangan sungkan-sungkan, tinggal komen aja langsung di YouTube ini. Saya usahakan untuk bisa menjawab semua komen teman-teman ataupun pertanyaan teman-teman, tapi jangan pertanyaan tentang analisa ya. Kan analisa kalau mau dijawab di kolom komentar itu sangat sedikit sekali, susah dijelasinnya. Lebih baik teman-teman ikutan untuk request analisanya di YouTube ini. Tapi requestnya ingat di Telegram. Atau bisa diskusi juga di Telegram. Tapi memang buat saya nyampain analisanya lebih komplit dan lebih detail sih di videoin gitu. Oke, disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay ya, nggak apa-apa. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Tapi jika dirasa bermanfaat, maka saya minta tolong jangan lupa untuk diklik like dan share. Juga subscribe ya. Share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, hari ini indeksnya koreksinya lumayan. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang panik nih dengan koreksi hari ini dan pengamannya udah dipasang semua ya. Moga-moga semua udah dipasang dan kalaupun udah kena stop loss, it's okay. Jangan khawatir, kita akan cari cuan lagi besok hari. Kita cek dulu kondisi komposit kita bagaimana. Nah, hari ini kena ini ya, dia turun ke bawah winline. Candle-nya sih emang agak kurang enak nih. Candle-nya lumayan bearish, jadi kemungkinan kalau besok dia bikin lower low lagi, berarti dia bakalan testing support yang ini lagi nih. Nih waktu itu kan bikin ekor low di sini, juga di area sini. Nah, jadi potensinya antara dia akan mantul di sini, atau dia akan ke sini dulu baru mantul. Buat teman-teman, maka ini akan menjadi kesempatan untuk buy on weakness sebetulnya, terutama untuk saham-saham yang memang masih uptrend ataupun blue chip sebetulnya masih oke ya. Moga-moga sih tetap closing index di Januari dan Februari tetap hijau, mudah-mudahan. Tapi tetap kita harus ngelihat kondisi market juga, karena market sangat dinamis, bisa berubah setiap saat. Selama dia bertahan di area sini, ini masih oke, don't worry, jangan terlalu panik juga. Kecuali, ini kan dia area sideways ya, kecuali indeks kita breakdown nih, dari area sideways. Jadi kalau sampai breakdown, maka akan menuju ke sini. Dengan catatan, kalau breakdown. Kalau nggak breakdown, maka jangan panik. Dan kalau teman-teman udah tahu, apa yang harus dilakukan ketika breakout, maka tinggal disiplin. Nah, kadang-kadang susahnya itu adalah disiplinnya. Betul ya? Untuk foreign flow-nya, sebetulnya menarik ya. Ini foreign flow-nya menarik. Bisa jadi seperti kondisi waktu itu nih. Tuh, ini juga begini ya. Kita lihat foreign flow-nya bagus. Jadi moga-moga ini masih ada foreign flow. Jadi walaupun dia koreksi ke sini, justru menjadi kesempatan untuk teman-teman buy on weakness gitu. Jadi moga-moga teman-teman yang udah kena stop loss, don't worry. Yang penting ada cash untuk beli lagi dan mencari profit lagi esok harinya. Secara kumulatif sih Januarinya masih hijau. Oke, saham pertama yang di request oleh teman-teman adalah Bapak. Nah, ini pada ngikutin ini kali ya, ada salah satu influencer yang tadi siang juga ada share ini. Nah, seperti biasa harus tahu ya teman-teman dia trading style-nya seperti apa dan saham ini gerakannya tuh seperti apa. Hari ini ARA, jadi kemungkinan besar besok pasti akan naik lagi. Cuma closing-nya apakah akan hijau atau enggak itu yang
kita nggak bisa tebak ya, kita nggak bisa tahu. Melihat kelakuannya si bapak ini, jadi waktu itu juga pernah ARA, nah besok harusnya sudah SOS nih. Jadi kebanyakan sih begitu ya, ini harganya naik, lalu besoknya naik, tapi yang nggak bertahan lama gitu. Ini momentumnya bagus, likuiditasnya sih nggak terlalu liquid, 3,39 miliar, kecuali ini volumenya semakin bertambah. Nah ini ada transaksi, itu lebih oke. Tapi so far usahakan untuk besok SOS aja ya. Foreign flow tidak ada. Kalau ada nih pasti akan hijau-hijau dan grafiknya nanjak. Lalu HKH-nya nih tidak oke ya. Jadi dinaikin tapi bukan dengan akumulasi malah. Kalau waktu itu ini satu hijau masih ada akumulasi yang maksudnya banyak yang HK. Tapi kalau ini malah banyak yang haki. Jadi jangan lupa ya, pasang trailing stop atau besok langsung SOS pagi-pagi. Selanjutnya setelah Bapak adalah friend. Friend tidak ada momentum, dia masih sideway di area sini, area sideway-nya dengan support di area 82 maksimal 79 ya, maksimal 79. Ini harusnya sih nggak nyampe 79 juga, 81 kalau nggak salah harga low-nya. Jadi jangan sampai dia breakdown lagi dari 81, itu agak kurang bagus sebetulnya ya. Jadi watch out, jangan sampai dia breakdown. Moga-moga sih naik, karena tadi kelihatannya saya ngelihat ada foreign flow. Untuk resistnya itu di 92. Akan lebih bagus kalau si friend ini sudah berada di atas MA 200 ya, jadi akan lebih bagus kalau dia udah di atas 100 gitu. Ini sebetulnya waktu itu saya pernah bikin analisanya. Ini harusnya dia mampu breakout dulu, lebih yakin sih kalau dia sudah di atas, bergeraknya di atas MA 200 ya, ini lebih oke gitu ya. Jadi ini sementara masih belum, masih berada di antara, tapi kalau melihat ada akumulasi ini dari asing, moga-moga sih lanjut ya ke atas, at least testing dulu area 91 sampai 98 ini. Kalau breakout maka selanjutnya akan ke area sini di 118 itu area resisten atau area supply. Kalau yang hijau ini area demand. Ini adalah NBSA yaitu net buy sell asing. Jadi kita ngelihat foreign flow. HK-HQ-nya belum ada yang serius. Kalau serius dia akan hijau-hijau dan grafik warna hitam ini pasti menanjak. Jadi ini belum ya, belum oke-oke amat. Masih sideway, paling dia akan mantul dulu area support, tapi kalau breakdown, kayak hari ini Antam Teens breakdown semua tuh, jadi panik, sell semua. Sampai breakdown ini sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk disiplin, exit dulu. BRPT, untuk BRPT, kita lihat ya, BRPT-nya momentumnya sih tidak oke. Dia juga masih bergerak di dalam channel downtrend. Coba kita lihat supportnya di 830, ataupun ini ada support trend yang ini sih ya, 823. Ini tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Tapi kalau sampai breakdown lagi, ini support 805. Ini seharusnya jangan sampai breakdown lagi, karena bawahnya ini udah nggak banyak supportnya gitu, jadi kopongan, kita sering nyebutnya kopongan, artinya akan semakin mudah dia turun ke bawah. Resist di 860, di 900 juga ada, kalau resist downtrendnya ini 875. Foreign flow ada, tapi kalau baru satu hari belum tentu dia serius ya. Kalau yang serius itu biasanya akan menanjak. Di sini pun langsung dibuang tuh, langsung diguyur sama asing. Jadi turun. Nah, ini kalau misalnya asingnya mulai akumulasi lagi, kalau akumulasi lagi baru bagus. So far sih BRPT masih belum begitu oke ya. Kecuali kalaupun dia breakout, kalaupun dia mantul, kalaupun dia naik, kemungkinan dia akan testing
Nih, resistnya tertinggi sini. Resist downtrend secara major ya. Ini aku tarik dari resist yang ini. Oke. Ini harus lewat dari MA 200 dulu nih. Ini ada MA 200 juga, 943. Kaki-kakinya kita lihat belum ada yang serius, masih belum oke tuh, merah-merah dan grafiknya terus menurun. Next ada bumi. Oke, bumi juga masih sideways akut, belum ada momentumnya, dan dia di area ini ada channel downtrend sebetulnya ya, channel downtrend, jadi masih belum oke juga nih, volumenya juga nggak ada yang gimana-gimana. Supportnya ini karena masih di dalam channel downtrend, kita ambil aja support yang channelnya ya, karena kalau channel downtrend kan gerakannya biasanya begini nih. Tuh ya. Jadi teman-teman harus paham juga trennya. Kalau trennya belum oke, maka kalau trennya down, maka pergerakannya akan bagaimana? Ini sideways sih. Memang sempat keluar dari downtrend lainnya, tapi ini masih sideways akut ya. Di sini ada downtrend lain juga. Dengan support MA 200-nya ada di 63, lalu support trend di 61. Resist di 70, jadi dia harus breakout dulu dari 70 baru oke. Kalau dia breakout maka ada potensi dia bisa testing 78. Tapi kalau belum breakout, dia malah turun ke bawah lagi, bikin lower low, artinya dia akan ke area 61 dulu ya. Foreign flow juga nggak ada. Kaki juga belum oke. Selanjutnya ada WH. WH, momentumnya masih berupa titik pink, artinya potensinya dia sideways. Kita lihat area sideway-nya, potensinya di area sini ya. Kalau sideways, segitiga hijau dan merah ini kita abaikan, jadi sinyal segitiganya kita abaikan. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Karena kalau sideways, pergerakannya tuh seperti ini. Dia naik turun zigzag di dalam area itu ya. Ini supportnya di mana nih? Resistnya di area 230 sampai 244. Support, ini lagi di area support sih, ada 204 dan support terbawahnya sebentar, saya cekin. Di 188. Itu juga ada area support. Sini support ya. Harusnya sih dia tidak boleh breakdown dari situ, karena kalau breakdown lagi dari sini, artinya dia akan ke area sini. Jadi sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk pasang stop loss-nya ya, dan trailing stop. Foreign flow-nya tidak ada untuk WH. HKH juga tidak menarik. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Momentum sini ada perbaikan, tapi masih berjuang nih menembus MA 200. Dan BJBR ini saham yang cukup lemot ya, jadi jangan heran dia akan banyak banget sideways-nya. Resist di 1370 dengan area support di, ini memang lagi deket support juga sebetulnya, yaitu 13 berapa nih? 13 kita bulatin aja 1340 gitu ya. Atau support yang di sebelah sini, tapi ini lumayan jauh nih. 13 berapa tuh? 20. 1320. Ada momentumnya, ada perbaikan sih, cuma belum ada ini ya, momentum yang bagus tuh seperti ini. Warna biru dan semakin menanjak, itu yang oke. Ini juga masih ada resist downtrend-nya. Jadi walaupun dia naik, paling akan naik ke arah sini. Ini teman-teman bisa SOS kalau dia tidak berhasil breakout. Jadi akan lebih bagus kalau dia sudah breakout, jadi keluar dari downtrend lainnya. Foreign flow tidak ada, jadi belum gimana-gimana. HK-nya juga belum oke-oke banget. Jadi belum oke-oke banget ya.
Paling kalau yang ingin spekulatif, entry di area-area support, dan fast trading aja. Ini saham-sahamnya belum ada yang oke nih. BJBR, lalu gas. Momentumnya tidak oke dan masih bergerak di dalam channel downtrend. Ini jadi tidak oke ya, semenjak dia breakdown dari area sini pun sebetulnya sudah tidak oke tuh. Ketika dia breakdown, maka ini akan menjadi resist yang cukup kuat juga. Ini lagi di support, jadi kalaupun dia mantul, mungkin dia akan testing resist 1360 sampai ini ada 1394, tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Jadi kalau downtrend, ingat ya, dia gerakannya itu seperti apa. Kita harus paham. Kalau downtrend, dia pergerakannya potensinya gerakannya seperti ini. Kalau sideways, gerakannya seperti ini. Jadi kita paham strategi apa yang harus kita ambil gitu loh. Ini begini, 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 begini. Nah, kemungkinan dia akan ke sini. Yang nyangkut bisa gunakan kesempatan ini untuk SOS, terutama di resist downtrend-nya, atau yang ingin spekulatif silakan, tapi untuk fast trading aja ya. Ini ada foreign, tapi tetap aja ya, kalau nggak ada, kalau price action-nya itu jelek, maka mau asingnya akumulasi pun percuma, karena harganya tetap aja turun. Kalau asing dananya besar, dia turun beli. Kalau kita kan retail mungkin agak sulit ya untuk AVG terus. Bisa aja dia AVG terus, nanti begitu naik, misalnya turun nih, habis itu naik dia udah jualan, udah untung gitu ya. Dan ini waktu itu dia buy-nya juga di area-area sini. Jadi sangat wajar banget kalau misalnya di sini dia udah jualan, lalu nanti dia buyback di sini, AVG, lalu begitu naik, dia naiknya dengan distribusi, itu bisa aja. Jadi tetap ya, kita utamakan adalah price action-nya. HKK tuh tidak oke, masih terus menurun. Jadi walaupun ada akumulasi asing, tidak berarti suatu saham akan naik. Selanjutnya setelah Pegas ada Antam. Ini yang hari ini semua pada panik, sell. ARB pula. Sebentar, Antam aku lihat ya. Jadi ARB enggak dia? Belum ARB, hampir. Buangannya cukup besar ya hari ini ya, karena pada panik sell nih. Candle bearish, volume besar, momentumnya sudah mulai ada. Padahal sebetulnya memang ini juga asingnya sebetulnya jualan ya, ini exit terus. Jadi sebetulnya agak kurang oke nih, walaupun secara weekly ataupun monthly dia masih ada support. Jadi ada support di area sini nih, waktu itu dia sempat jebret ke bawah ya. Dia jadi agak-agak deket area support, tapi sangat risky banget karena buangannya hari ini lumayan gede. Takutnya dia akan bikin lower low lagi. Kalau sampai breakdown itu jelek banget ya. Artinya kemungkinan koreksinya kita anggap aja sebesar ini. Nah, dia akan menuju ke area sana tuh. Di manakah itu? Pas ada MA 200 lagi ya, 1272. Ini tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Jadi kalau ingin spekulatif, mendingan kita nunggu aja di area itu. Karena bisa aja juga ke area sini ini. Itu juga ada support, tapi jauh banget ya. Jadi kita tunggu aja sampai dia sudah tidak membuat lower low atau dia sudah capek turunnya, baru kita spekulatif. Kalau sekarang takutnya nanti kita malah nangkepin pedang jatuh ya, pisau jatuh, pedang jatuh lagi. Emangnya apaan? Haki-haki itu ya. Ini bohongannya gede banget. Ini lihat ya, waktu itu juga bohongannya gede banget dan ini turun. Ini juga bohongannya di atas rata-rata. Jadi menunggu aja, wait and see dulu, jangan ambil action dulu. Tunggu sampai dia tidak membentuk lower low lagi. Selanjutnya setelah Antam ada ERA.
Eranya juga bikin lower low lagi. Oke, eranya kita lihat dulu di manakah area support. Lagi on support sih, tapi tetap ya selama dia belum ada pantulan maka tidak oke nih. Ini kita nunggu aja pantulan, nih kayak di sini ya, dia lagi on support, lalu besoknya mantul. Ketika mantul, ada perbaikan momentum, kita bisa spekulatif buy. Tapi saat ini sih, kalau mau spekulatif silakan, karena memang resikonya cukup kecil. Jadi ambil aja stop loss-nya di bawah harga low hari ini, kurangin 2% misalnya. Jadi kalau dia lower low, maka otomatis exit. Atau teman-teman mau gunakan kesempatan saat panic sell. Jadi ketika dia turun jauh ke bawah VWAP, misalnya hari ini apa? 555. Misalnya dia turun sampai ke bawah VWAP jauh ya, benar-benar jauh banget selisihnya, misalnya sampai ke berapa tuh? 530 atau 5, misalnya sampai ke 530. Jadi jauh ya beberapa tick itu teman-teman bisa spekulatif buy sebetulnya. Karena biasanya setelah panic sell, mudah-mudahan akan diikuti dengan ada buyer yang akan mengangkat. Tapi ini hanya khusus untuk teman-teman yang sudah paham bid offer aja, jadi harus belajar baca tape reading, karena nggak bisa ya, kalau misalnya nggak baca tape reading, artinya teman-teman belum bisa scalping, takutnya nanti malah kena guyur. Buat teman-teman yang belum terbiasa trading di saham-saham yang high risk, atau saham-saham downtrend, ataupun scalping, maka skip aja. Bersabar aja ya, karena memang kondisinya lagi tidak oke. HKQ-nya si ERA juga belum oke, ini masih turun terus, belum ada hijau-hijau dan semakin menanjak. Selanjutnya ada SWOT. SWOT juga belum oke. Volumenya nggak ada yang oke, momentumnya juga masih terus menurun. Ada support 161, tapi kalau jebol artinya dia akan ke area sini nih. Jadi harus disiplin ya kalau ingin trading di saham-saham yang high risk seperti ini. Jadi si SWOT ini cukup high risk. Kalau ingin spekulatif 161 silakan. Tapi kalau misalnya naik, jadi teman-teman untuk fast trading aja. Resist di 172, ini support 161, next supportnya ada di area sini nih, 140-an ya. Coba sebentar saya cekin harga low-nya itu. Jadi fast trading aja dulu ya, 147 ini harga low-nya, 147 itu supportnya. Yang nggak bisa fast trading, sekali lagi saya ingatkan, maka skip aja, wait and see aja, jangan kayak orang ketagihan trading ya. Jadi nggak apa-apa kok kalau nggak trading, istirahat aja dulu. Kita gunakan kesempatannya nanti saat indeksnya sudah bullish lagi, sudah up lagi, maka kita baru ikutan. Jadi kita maksimalkan profit saat indeksnya lagi naik atau kondisinya lagi bullish, kita maksimalkan profitnya. Ketika lagi koreksi, maka kita duduk aja dulu, ngopi-ngopi, jalan-jalan, terserah ya. Atau belajar, atau pantau market, atau boleh juga belajar scalping. HKQ-nya tidak ada yang oke, masih terus menurun. Asing, foreign flow juga nggak ada ya, nih tuh. Ini asingnya kayaknya hanya fast trading juga, buy lalu di sell, lalu di buy lalu di sell gitu. Jadi tidak ada foreign flow ini. Oke, itu sudah 10 saham yang teman-teman request. Sekarang saya akan kasih beberapa saham hasil screener. Memang sahamnya nggak ada yang terlalu menarik banget. Jadi kalaupun yang menarik ini rata-rata saham yang high risk atau saham yang kita jarang dengar punya. Buat teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham ini, maka it's okay ya untuk istirahat dulu lalu pantau market. Belajar untuk melihat running trade misalnya. Belajar baca tape reading atau belajar banyak hal yang teman-teman yang belum tahu silakan dipelajari. Daripada maksain trading, nanti yang ada jadinya malah boncos. Oke? Beberapa saham yang saya ambil dari beberapa screener yang Wisdom and Invest. Jadi saya tunjukin aja nih. Di channelnya Win itu ada screener. Ini screenernya otomatis ya, dia broadcast terus.
per 30 menit. Jadi kalau yang ada sinyal buy, biasanya ini ada segitiga hijaunya. Tapi kita mesti ngecek juga chartnya ya. Jadi jangan karena dia masuk screener lalu kita langsung HK. Enggak seperti itu. Kita tetap harus analisa dari chartnya masing-masing. Kalau yang hold ini artinya udah ada segitiga hijau dan kita statusnya masih hold. Kalau yang sell artinya sudah muncul segitiga merah. Tapi kalau misalnya saham-sahamnya itu lagi sideways, artinya segitiga hijau dan merah itu kita abaikan. Strateginya kalau sideways, buy on support dan sell on strength. Saya akan kasih tunjuk saham yang ATH. Kayaknya nggak ada sih. Saham yang ATH nggak ada yang menarik ya. Roni kayaknya masih di suspend, Espan, ini nggak ada yang begitu-gitu. UFO sudah saya bahas kemarin. Saya akan bahas saham lain aja, yaitu saham yang ARA. Nah, saham yang ARA potensinya besok pasti akan naik lagi. Tapi biasanya hari kedua itu sudah waktunya SOS. Kalau yang bisa scalping, maka memungkinkan ya untuk scalping di pagi-pagi hari. Siangnya biasanya sih udah dipenyetin tuh. Jadi jangan entry lagi kalau udah siang-siang. Bapak yang tadi udah dibahas, itu ARA ya, lalu RMKE. Cuma RMKE ini kan sahamnya baru IPO tuh, RMKE. Jadi agak nggak bisa dianalisa dari teknikal sebenarnya ya, RMKE. Jadi secara teknikal ini nggak bisa dianalisa sebetulnya. Cuma bagus sih, menarik. Momentumnya oke, volumenya bagus. Hari ini ARA juga. Jadi moga-moga besok ARA lagi. Nah, tapi kan kita belum bisa menganalisa ya, bandarnya ini bagaimana, pergerakannya bagaimana, cuma menarik secara teknikal aja. Maksud saya menarik secara teknikalnya itu adalah karena dia breakout. Nah, dia hari ini breakout, secara volume juga ARA. Jadi kemungkinan besar besok akan naik dulu. Apakah naiknya akan bertahan lama, itu dia pertanyaannya biasanya. Oke. Jadi ini sahamnya rata-rata untuk pas trading aja ya. Selanjutnya ada aksi juga ARA. Tapi tadi saya perhatiin, itu bid overnya kayak bid over hantu gitu. Kadang ada bid yang hilang, ada over yang hilang gitu. Jadi lompat-lompat nggak rapi. Ini agak high risk, jadi saya nggak share aja chartnya. Kalau teman-teman yang paham cara tradingnya itu maka silakan. Paling hanya bisa untuk scalping. Lalu ADMR. ADMR juga ARA dan CMPP. Sayangnya ADMR dan CMPP kena UMA. ADMR juga baru ini ya, baru IPO. Jadi secara teknikal sebetulnya nggak terlalu oke untuk dianalisa karena data historinya baru sedikit. Nah, saham-saham yang kena UMA itu biasanya akan kena suspend, tapi suspendnya karena baru pertama kali UMA, suspendnya paling hanya sehari. Kalau sudah kena UMA kedua kali, maka sebaiknya teman-teman hati-hati ya. Kalau bisa sih di SOS saja. Karena kalau suspend kedua akan lama banget kayak si Oasa tuh. Suspend ke-1, suspend kedua cukup lama. Habis opening dianya malah turun ya. Terus saham apa lagi tuh? Ada banyak ya beberapa saham yang setelah UMA itu akhirnya lama banget. TNCA juga, tapi nggak kena UMA sih kalau TNCA. Coba kita cek TNCA ya. Apakah masih oke? Kemarin doang oke. Kayaknya hanya DCB ya, masih belum oke TNCA-nya. Dia belum berhasil breakout dari resist 2350. Jadi nanti dulu aja untuk TNCA. Kita bahas saham yang lain yaitu DSFI. Oke, DSFI. Menariknya kenapa? Karena saat dia naik, candle hijau dia volumenya lumayan ya. Dan ini rata-ratanya agak sedikit meningkat. Jadi mudah-mudahan sih dia bertahan terus di atas garis win. Ini dia breakout ke sini dan target selanjutnya ke area 114. Cuma karena ini nggak liquid banget, ini cukup high risk ya. Ini likuiditasnya
average total transaksi, ATT itu average total transaksi atau rata-rata total transaksinya 2,5 miliar. Jadi nggak liquid-liquid banget. Garis win itu di 96, barangkali satu candle hijau koreksi 2 hari di garis winnya dia mantul. Jadi kita harus pelajari juga nih sifat-sifat candle-nya itu kayak apa. Yang pasti sih dia sudah breakout dari sini. Ada resist downtrend secara ini juga. Nah, ini juga pas-pasan di sini nih. Sebenarnya menarik ya, karena ada potensi untuk breakout. Dengan target resistnya, kalau dia breakout ke 114. Supportnya di 103, 98, dan 96. Itu garis win lainnya. Atau teman-teman bisa buy on weakness di area VWAP. Jadi belinya ketika dia turun ke bawah VWAP ya, bikin beberapa antrian, jadi money management. Resistnya tadi udah saya bilang, moga-moga ke 114. Kalau breakout downtrend line. Foreign flow-nya ada, tapi kayaknya nggak serius-serius banget ya. HKQ-nya juga menarik, jadi moga-moga ini lanjut terus. Selanjutnya ada FPNI. FPNI. Lihat HKQ-nya FPNI. Foreign flow-nya nggak ada nih, sekali lihat langsung kelihatan. Ini FPNI ya, moga-moga dia akan testing resist yang di sini nih. Nih, hari ini sih dia udah breakout sini. Jadi moga-moga dia akan ke area 500-an. Likuiditasnya cukup liquid, volumenya kan semakin meningkat ya, yang tadinya nggak ada semakin meningkat, momentumnya juga bagus. Garis win-nya juga deket. Nih 443 tinggal dibuletin sesuai dengan fraksi. Jadi moga-moga besok lanjut ya si DSFI ini. Kalau orange-orange itu artinya net sell. Ini yang disebut dengan markup with distribution, tapi nggak masalah. Yang penting selama teknikalnya masih oke, maka masih don't worry ya. Selama dia tidak turun ke bawah low yang ini nih, pokoknya dari high tertingginya yang di sini, dia tidak terkoreksi di atas 25%, itu masih oke. Kemungkinan larinya bisa kenceng nih, kalau dia breakout lagi. Jadi menarik si FPNI ini, HKQ-nya sih tidak ada yang gimana-gimana banget. Selanjutnya setelah FPNI ada BKDP. BKDP. BKDP karena ada peningkatan volume, sekarang jadi rata-rata transaksinya cukup liquid, ada momentumnya, memang dia lagi testing resist ini ya. Jadi kalau koreksi dan masih bagus, bagusnya itu dalam artian candle buangannya tidak volume besar, atau nanti cek aja di HKQ atau cek foreign flow-nya nih. Support di 85, 92 juga ada support. Mudah-mudahan dia besok bisa testing lagi harga high hari ini. Yaitu di 115 ya, itu maka menjadi resistnya. Foreign flow-nya hari ini cukup oke, jadi moga-moga bisa lanjut terus. HKQ-nya sih nggak gimana-gimana banget. Selanjutnya ada Pura. Nah, Pura ini momentumnya sih masih titik pink ya. Potensinya sideways, dia lagi testing resist nih di 75. Moga-moga breakout. Coba aku tarik dulu. Besok kalau bikin higher atau breakout sih oke ya, menarik ya. Karena hari ini dia naik, volumenya lumayan. Foreign flow sih nggak ada. HKQ-nya menarik. Jadi moga-moga besok breakout lagi dengan target resistnya di 84 tuh. Supportnya di 68, yaitu garis win line-nya. Atau di support trend, ini ada support trend-nya, 66, 68. Atau pakai VWAP aja untuk tradingnya. Jadi beli dan bikin antrian antara di VWAP sampai di bawah VWAP.
Lalu kalau udah profit, maka silakan SOS atau yang penting cuan kabur, fast trading dulu. Coba kita lihat, kita gunakan yang 5 menit nih, kaki 5 menit. Tuh, kaki 5 menit ini ada spike. Ini lumayan ya, ini juga ada actionnya. Moga-moga lanjut, karena ini grafiknya langsung meningkat nih. Untuk si Pura ini. Next setelah Pura ada KLBF. KLBF sebetulnya kemarin udah ada saya bahas sih. KLBF. Sektor health hari ini pada koreksi. Maka KLBF ini masih ada foreign flow, koreksinya juga ada ekor di bawah, volumenya juga nggak gede-gede banget, candle merahnya. Jadi moga-moga sih besok masih lanjut ya, ini masih ada momentum. Dengan supportnya di sini nih, 1634 garis win line. Moga-moga dia mantul di area sana. 1630 lah kita buletin ya, sesuai di sini juga ada support yang secara horizontal. Jadi moga-moga dia ke sini lalu mantul. Artinya potensinya dia sideway di area sini. Ini teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness dan sell on strength. Oke, foreign flow-nya masih ada, masih oke, belum ada buangan, tapi tetap kita utamakan teknikal ya. Walaupun si HKK terlihat cantik dan foreign flow-nya terlihat cantik, kalau teknikalnya atau garis win-nya dia jebol support, misalnya dia jebol 1630 nih, jadinya nggak menarik lagi. Sebaiknya kita exit dulu. Oke, takutnya false breakout, nanti kayak si siapa tuh yang waktu itu breakout Pegas, kayak Pegas kan jadinya kurang oke ya. Jadi tetap kita utamakan teknikal dulu walaupun ada asingnya di dalam sana. Oke, itu aja kira-kira saham-sahamnya yang udah dibahas dan hasil screener udah saya pilihin sih. Moga-moga ini udah yang oke. Tapi kalau teman-teman masih mau mencari saham-saham lain, barangkali matanya teman-teman lebih ahli lagi nih, lebih tajam. Silakan explore sendiri ya, bagi yang sudah punya akses ke tools-nya Wisdom and Invest, maka silakan bikin PR sendiri, silakan eksplorasi sendiri, screening sendiri, karena banyak banget ini screenernya Wisdom and Invest. Masih ada screener lain yang belum saya share, belum saya pakai, yaitu ada screener MA20. Jadi kita bisa cari saham-saham yang lagi di MA20 ataupun screener MA200 untuk cari saham-saham yang lagi di MA200 ataupun saham yang MACD-nya lagi Golden Cross itu juga ada. Nah, jadi banyak banget dan saya nggak keburu ya karena waktunya terbatas, tidak bisa dibahas semua di sini. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa menemukan lagi saham-saham yang lebih menarik. Mungkin secara teknikalnya bikin higher high itu juga oke. Nah, jadi silahkan saya doakan teman-teman bisa profit ya, walaupun nggak profit hari ini ataupun besok, don't worry. Bersabar aja, nanti kita manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya dan kita maksimalkan saat lagi bullish kembali. Ini lagi sideways, jadi memang lagi galau. Nanti kita buy on weakness di area-area support, ingat yang tadi saya bilang ya. Oke, sip. Semoga good luck dan semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.